Ya, selamat pagi adik-adik semua. Jurusan. Ya, oke, kita masuk ke materi. Ya, kita sebelum memandu, kita harus mengerti dulu, harus paham dulu tentang apa itu kepemanduan. Ya, pemahaman pemandu. Pemandu adalah salah satu ujung tombak pelayan museum. Untuk seorang pemandu harus mempunyai kemampuan berlayanan serta mengerti tentang kepemanduan. Ya. Ya. Cara menghilangkan grogi saat memandu. Ya. Cara menghilangkan grogi saat memandu itu yang pertama kita harus menguasai konsepnya, menguasai materinya, ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi itu, kita jangan lupa kemampuan. Karena kita mampu, tapi kita tak percaya diri, ya, karena akan grogi, ya. Dan yang terutama kita sarapan, ya. Karena kalau lapar nanti kita tidak takut, ya. Selama pagi lapar, ya, ya. Apalagi ada asam lambung, ya. Ya, jadi dan sebenarnya itu kebiasaan aja sih. Kalau kita nggak biasa, kalau kita paham materinya pun, ini kan grogi. Tapi kalau biasa, ya, kita sudah terbiasa, materi kita nggak lupa bisa jadi salah. Jadi faktor kebiasaan aja. Itu awal sukses, ya. Nggak ada orang dari awal itu dipuja-puja tiba-tiba sukses, nggak ada itu. Ya, jadi awal sukses itu. Jadi kalau diketahui ya santai aja. Kalau ada yang sudah sekarang dibully santai aja, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa memulai, ya. Oke, ya. Ada lagi? Ada pertanyaan? Ya, kemudian kita masuk ke etika kepemanduan. Apa itu etika? Rifat, apa etika? Itu Alvin, apa etika itu? Cina. Etika ada. Coba Hakim. Sopan santun. Etika itu ada sopan santun. Ya. Apa etika? Perilaku. Apa lagi? BTS. Sikap. Ada lagi? Etika. Ya. Perilaku sopan santun ada etika, ya. Jadi dalam kepemanduan ada juga etikanya, ya. Contoh memandu gini, selamat pagi Bapak Ibu, ya. Itu nggak bisa. Pakai masker pun itu sebenarnya nggak boleh memandu pakai masker, tapi kalau untuk masa COVID itu diharuskan, jadi harus gitu, ya. Sebenarnya pelayanan museum tidak hanya dalam pemandu saja. Jadi pelayanan museum itu bukan dalam pemandu saja, tetapi semua, ya. Jadi semua tim yang bertugas di lapangan juga termasuk dalam pelayanan museum. Namun pemandu merupakan garda terdepan, ya. Jadi dia seperti saya sampaikan tadi, dialah yang paling depan, ya. Kalau menjadi pemandu, ya, suatu saat contoh, nanti kalau katakanlah belajarlah memandu dengan baik. Kalau katakanlah Prabowo datang ke SMK Negeri 1 Berdiri, yang dicari atau yang ditusuk kepala sekolah itu pasti pemandu yang lebih baik, yang bisa menjelaskan tentang sekolah ini. Gitu. Bukan kepala sekolah yang maju, ya, tapi pemandunya, gitu, ya, yang bisa menjelaskan dengan baik. Nah itu yang dicari, nah itu yang dikedepankan, ya, garda terdepan dikedepankan, ya. Dan kemudian betul itu pemandu harus memahami etika, ya, memahami etika dan teknik pemanduan. Nah, lanjut. Nah,
kedua adalah sopan dalam berbicara, ya. Sopan dalam berbicara itu ketika menggunakan tidak berbicara kasar, ya. Batu kerikil itu kasar itu, ya. Keras, ya. Tidak berbicara kasar, tidak berbicara kotor, ya, seperti paret, ya, kotor itu kan. Jadi tidak berbicara kasar, tidak berbicara kotor, ya. Kemudian tidak menjawab kata oke. Contoh pengunjung datang nih, ya. Terima kasih atas sambutannya, kita bilang oke, nggak boleh, ya. Jadi padahal kata-kata yang simpel ini sepertinya, tapi ini sering kita lakukan ini. Jadi jawabnya harus baiklah, ya. Jadi nggak boleh dengan kata oke. Ya, jadi baiklah. Tidak boleh berbicara pengunjung. Ya, contoh ini pengunjung bertanya, SMK Negeri 1 berdiri ini berada di Lubuk Pakam Kota dan itu Pak nggak boleh, itu informasi salah, nggak boleh. Ya, jadi kita nggak boleh memotong pembicaraan pengunjung. Ya. Saya lihat SMK 1 beringin ini agak angker dan seram, ya nggak boleh gitu Pak, itu nggak boleh, ya. Biarkan dulu dia berbicara, ya, nanti kita memberikan penjelasan dengan benar, gitu. Ya, jadi nggak boleh memotong pembicaraan pengunjung, ya. Kemudian selalu memaafkan pengunjung bila salah bicara, ya. Karena kita kan manusia ini tidak luput dari kesalahan, selalu salah berbicara. Jadi kalau salah, mohon maaf. Jangan bilang kalau salah, namanya capek, itu nggak boleh, ya. Kalau salah itu namanya capek, lapar, disuruh lagi. Lalu dia sampai rumah itu suruh lagi, dia capek lagi, lapar, itu nggak boleh, ya. Gitu. Nah kemudian tidak membelakangi kamu atau pengunjung, ya. Jadi kalian itu nggak boleh memandunya seperti ini, gitu, ya. Nah SMK Negeri 1 Beringin ini berada di Jalan Patela, nggak boleh, ya. Jangan sekali-sekali membelakangi pengunjung, ya, itu memang itu hanya seperti itu, nggak boleh. Etikanya tidak boleh membelakangi pengunjung, ya. Walaupun pengunjungnya nanti ke belakang itu, kadang-kadang nggak tahu mau masuk surga. Kalau belakang berusaha begini. Ya. Pokoknya usahakan posisi kalian itu tidak membelakangi pengunjung. Ya, nah itu etikanya. Kemudian tidak masuk ke dalam saku nih. Nggak boleh ini. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di SMK Negeri 1 Beringin, ya. SMK ini berada di bawah Beringin, ya. Nggak boleh tangannya seperti ini, ya. Nah itu etikanya, ya. Jadi nggak boleh gini. Satu, dua. Nggak boleh. Ya, selamat datang di SMK Negeri 1 Beringin, nggak boleh. Nah itu etikanya, nggak boleh tangan. Kemudian harus permisi apabila melewati tamu atau pengunjung, ya. Permisi Pak, tapi nggak bisa terlalu kali permisi itu juga, ya. Karena pengunjung permisi, nah gitu lagi juga, ya, permisi. Tapi itu orang Jawa itu udah terbiasa, ya, orang Jawa, bukan orang Batak ini sebenarnya, orang Jawa itu. Nah, kemudian menunjuk sesuatu dengan tangan kanan, itu, nah itu nggak boleh, ya. Itu nggak boleh, ya. Kemudian selalu menghormati dan menjaga perasaan kamu, ya, menjaga perasaan lah. Memang pemandu ini sebenarnya sulit, ya. Karena kita harus menjaga perasaan pengunjung, ya, sementara dia nggak mau tahu dengan perasaan kita, ya kan? Contoh, ya kan? Nanti dia dia bersikap yang kurang pas, kita tak boleh juga marah-marah, ya. Sementara perasaan kita udah capek lagi, dia nggak mau tahu. Jadi memang pemandu itu memang harus menjaga dan harus berbisa.
Ya. Contoh selain berantem sama pacar, ya, tumbuh-tumbuhan, ya. Tiba-tiba sampai ke tempatnya wisata, kan harus senyum, harus bahagia, ya. Nggak boleh. Kenapa wajahnya ada apa? Kau nggak tahu kau memiliki perasaan seperti aku? Nggak boleh. Ya. Nggak ada hubungan, nggak ada urusan. Ya. Jadi harus tetap senyum. Dan jadi rumah itu harus bisa bermuka senyum. Ya. Kesana dia kalau di sana ada masalah, di sini mau harus senyum. Di sana ada utangnya nggak bisa bayar, harus senyum. Ya. Walaupun dia nilainya 5 semua, harus senyum. Ya. Nah itu pemandu. Agak berat sih 5. Lanjut. Ya, rapi dalam berpakaian, memasukkan baju. Ya, masukkan baju. Jadi pemandu itu bajunya harus ke dalam semua. Nah, nggak boleh dijual. Ya, kecuali baju tertentu. Jangan karena semua kata dimasukkan, ada pakai gas pun masukkan. Ya. Nah, juga. Ya. Jadi karena ada pelatihan pemanduan, baju kata dimasukkan, itu pakai gas, jadi masukkan pula. Ya, dan juga pakai batik dimasukkan, dan juga. Ya. Jadi harus rapi dalam berpakaian, menggunakan sepatu. Ya. Jadi nggak boleh pakai sendal. Tidak boleh kaki ayam. Tahu kaki ayam ya? Kaki ayam tahu ya? Nyeker. Ya. Nah kemudian tidak menggunakan topi dalam ruangan. Nanti kalau ada kursi mandi musuh itu nggak boleh pakai topi. Ya. Nah itu etikanya. Ya. Jadi harus dibuka. Yang biasa kursinya ada sih orang yang senang pakai topi. Ya. Jadi kemana-mana pakai topi. Ya. Ke rumah pakai topi, ke kamar pakai topi, ya, ngajak pakai topi, ya, semua pakai topi. Nah kemudian memakai kaos berkerah dan hanya di hari tertentu. Jadi kalau memakai kaos itu harus berkerah, kerah ya, bukan kerah. Ya. Nanti kelihatan punya kaos kerah, ya, bukan kerah itu monyet. Kalau pakai kaos harus yang ada kerahnya, nggak boleh tanpa kerah. Nah itu kalau bajunya tidak menggunakan masker. Nah ini tadi sudah saya pakai ini. Kalau pakai masker orang suka dengan sebab kita. Tapi kalau pada saat tertentu seperti dulu COVID, nah itu diwajibkan. Ya, jadi kalau memandu nggak boleh pakai masker agar dia melihat kita itu tersenyum dan menyenangkan. Menggunakan batik dan panjang dalam pelayanan tamu khusus. Nah kalau tamunya contoh gubernur, menteri, kocek, ya, itu pakai apa? Dalam panjang khusus, ya, batik dengan panjang. Ya, jadi ada membedakan. Lanjut. Menarik dalam perhatian, penampilan, ya, terlalu ceria. Jangan murung. Ya, terlalu ceria, ya, senyum, sapa, salam, sopan santun terhadap tamu dan pengunjung. Ya. Nanti ada pengunjung pagi bapak, ya, pagi bu, siang bu, tapi senyum. Ya. Nanti ada tamu, ya, pagi, tapi jangan kerajinan juga. Nanti kalau di musim itu kan baru bisa pagi, bulan pagi, begini terus belum makan ya, stres juga ya. Maksudnya kalau jumpa disapa, kalau bukan mau jumpa menghindar, ya. Jangan karena kalau kemarin pelatihan perempuan jumpa orang sapa, jangan pulang dari sini, pak, jumpa orang naik kereta, pak, jumpa orang rumah, dan pulang dari rumah, ya. Tidak cemberut, nah ini, ya, jangan cemberut, ya. Makanya pemandu itu biasanya manis-manis dia. Ya. Kalaupun nggak manis, ada manis-manisnya. Ya. Selalu menggunakan parfum agar tidak bau keringat. Ada bau keringat? Ada bau keringat?
Ya, kalau kau beringat pakai parfum ya. Saya parfumnya jangan yang menyengat, ya, nanti lewat kita tidur ya. Ya, kalau menyengatkan itu juga nggak bagus. Ya. Nah kemudian selalu siap permen min agar tidak mau bau mulut. Ada yang bau mulut? Coba dulu, coba dulu semua, coba dulu, yang laki-laki yang sini, agak lain ya. Yang sini, yang cewek, ya, jadi pemandu itu nggak boleh bawa mulut. Kalau pun bawa mulut harus pakai permen min ya. Jangan nanti kita akan pengunjung ramen ya. Tulis. Lagi bapak ibu video apa semua. Ya, nggak bau ya. Gimana tuh? Kan masuk kan? Nah, ya jadi itu dijaga ya. Jadi nggak boleh bawa mulut. Terus nanti pengangkatan menggunakan edikan, energi ya sekarang. Edikannya begitu edikannya. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang laki-laki ada pertanyaan? Rambut biasa aja, tapi ya, kalau rambut sih nggak ada kriteria khusus ya, karena ada juga pemandu gunung itu rambutnya pada panjang, ya, pemandu gunung rambutnya pada panjang. Jadi kalau rambut sih nggak terlalu ada spesifikasi khusus ya, tapi itu rapi ya, karena pemandu itu juga banyak juga yang kontrol ya, pemandu alam, pemandu gunung ya, itu banyak yang kontrol biasanya ya. Jadi kalau kategori rambut nggak terlalu ya, nggak ada kategori khusus ya. Ada pertanyaan yang lain? Nggak ada? Pertanyaan? Hakim? Ya, ya jadi harus diingat itu etika yang tadi ya. Nah jadi nanti ini ada berapa orang ini? Hah? Dan 51 nanti dibagi 5 ya, jadi nggak tahu dibagi 5 lah, jadi 10 satu kelompok ya. Nanti kita ada praktek membawa pengunjung ya, jadi nanti kita bawa, kita jelaskan, boleh nanti kemari, nanti kita jelaskan ini ya, boleh ya, nanti kita jelaskan, boleh nanti ada objek-objeknya, tapi kalian jelaskan nanti kalian itu memandu pengunjung ya, tour gate ya. Ya nanti dibagi kelompoknya ya, 5 kelompok ya, jadi nanti memandu di bawah ya, nanti supervision ada dari etika itu, jadi boleh nanti dipelajari ya, seperti yang ini saya sampaikan tadi, etikanya ya, kemudian pemahaman pemandunya ya. Jadi nanti habis selesai makan isoma, nanti kita ada praktek pemanduan ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nanti kalian aja yang menyusun kelompoknya ya. Ada pertanyaan? Pas? Ya, jadi
jadi nanti kita masuk ke teknik-teknik kepemanduan. Ya. Kita masuk ke teknik kepemanduan, ya. Teknik kepemanduan. Ya. Etika dan teknik kepemanduan musim merupakan hal yang berkaitan dalam aturan kepemanduan. Kepemanduan harus dapat memahami sebagai aturan dasar. Ya. Jadi inilah aturan dasarnya sebagai pemandu. Ya. Pemandu itu jangan diartikan sebagai hanya pemandu museum, ya, pemandu wisata. Pemandu itu kompleks, ya, banyak. Ya. Kalau kalian di hotel juga bisa jadi sebagai pemandu. Ya. Kalau kalian juga katakanlah di agrowisata bisa jadi pemandu. Ya. Pramugari juga jadi pemandu. Ya, jadi pemandu itu luas. Ya, jadi tapi apanya sama, aturan dasarnya sama semua. Ya, jadi memang harus dipelajari. Nanti kalau siapa tahu ada yang mau jadi pramugari, ada yang jadi pramugari, yang mau jadi pramugari, ada? Ya, kalau jadi pramugari, nah, yang menjadi pramugari. Nah, ini tadi yang Bapak sampaikan itu. Kalian tidak tahu dengan potensi kalian sendiri untuk menentukan sikap atau diri kalian pun kalian masih takut, ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau merasa bisa, ya boleh angkat tangan, ya. Ada yang menjadi pramugari? Pramugari? Hah? Oh, pramugara. Ada pramugara? Depan. Oh, pramugara? Enggak. Ada pramugari? Ada? Yang pramugari? Ya, jadi sama, ya. Jadi mau pramugari, pemandu, tour leader, tour guide sama, pemandu gunung, pemandu wisata, agrowisata sama. Ya, intinya pelayanan. Nanti kalau kalian kerja di rumah makan bersama, selamat pagi, Bapak Ibu, selamat datang di rumah makan. Jadi harusnya sama, ya, itu ada sama. Mengucapkan salam, greeting, ya. Pagi, ya, siang, sore, malam, petang, tengah malam, ya. Selamat siang, menjelang sore, ya. Jadi harus bisa, ya, mengucapkan selamat datang. Ya. Salam, selamat datang. Ya. Selamat pagi, selamat datang di SMK Negeri 1 Beringin. Ya. Jangan selamat pagi, selamat datang di SMK 1 Beringin. Ya. Jadi harus intonasinya juga harus pas. Memperkenalkan diri, ya. Self introduction, ya. Jadi harus memperkenalkan diri. Selamat pagi, ya. Selamat datang, perkenalkan, gitu. Ya.
Nah kemudian menceritakan sejarah gedung museum atau storytelling atau apa yang mau dijelaskan, ceritakanlah, ya, ceritakan. Di salam, selamat pagi, ya, selamat datang, ya, ceritakanlah, perkenalkan diri, ceritakan sejarah objek wisata, menceritakan singkat apa-apa aja berdetail, ya. Nah, coba dulu saya ceritakan tentang SMK Negeri 1 Beringin. Nah, coba dulu satu orang yang perempuan. Siapa namanya? Yang di sudut. Siapa namanya? Ya, jadi nggak apa-apa. Berdasarkan ini, ya. Berdasarkan ini, ya. Salam, selamat datang, perkenalkan diri, ceritakan sejarah tentang SMK Negeri 1 Beringin, baru ceritakanlah tentang detail contoh ruangan ULB di sini, Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di SMK Negeri 1 Beringin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syeira Nurul Amia. Saya berumur 16 tahun. Saya di sini akan menjadi pemandu wisata kita semua yang berlokasi di SMK Negeri 1 Beringin. Nah teman-teman, SMK Negeri 1 Beringin ini letaknya di Jalan Eklas Mingkulandamu. SMK ini memiliki 7 jurusan. Yang pertama itu ada ULP, itu jurusan kita sendiri, usaha dan pariwisata. Lalu ada perhotelan, ada kuliner, ada busana, ada kecantikan, lalu TKJ dan PPLB. Oke, tepuk tangan dulu. Yang lagi-lagi. Oke, ada pertanyaan? Pas? Pas? Ya, oke. Kalau udah mau jam istirahat di Soma, udah makan ya? MPG jam berapa? Oh, jam 12. Ya, oke. Oke, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Nanti kita lanjut di sesi kedua. Oke, baik. Pertama sekali saya berterima kepada Pak Gigi dan juga tim adik-adik yang luar biasa. Saya jadi ibu kampung halaman ini ya, kedatangan mereka. Dan juga terima kasih untuk pada siswa-siswi ini semua masuk kelas 11, luar biasa suportif sekali. Minatnya untuk mendengarkan ilmu-ilmu hari ini itu luar biasa. Terima kasih ya. Nah, seperti program yang sudah saya share di grup tadi malam, kita istirahat jam 12 sampai jam 1.15. Jadi bisa istirahat, mau jalan ke kemana, sembari kita menunggu di MPG. Dan juga